Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bapak izin melepas masker dulu. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Tetap sehat ya. Semoga kita semua, kita sekeluarga selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak kelas 5 yang hebat dan cerdas, Pak, tetap kalian selalu tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring, mengikuti pembelajaran dari rumah. Kalian tetap semangat dan selalu antusias dalam melihat video pembelajaran dan disiplin dalam mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Dan tak kalah penting pula, walaupun kalian di rumah, kalian juga harus tetap menerapkan protokol 5M. Adapun protokol 5M yang pertama, kalian harus selalu menggunakan masker ketika di luar rumah. Menggunakan masker yang 3 lapis. Dan juga yang kedua, kalian juga harus sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Terlebih lagi ketika kalian akan makan ataupun minum, kalian harus sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Dan yang ketiga, kalian harus menjaga jarak dengan teman atau dengan orang lain minimal 1 meter. Dan yang keempat, kalian harus menjauhi kerumunan. Apabila terjadi sebuah kerumunan, kalian harus menjauhinya. Dan yang kelima, kalian harus mengurangi mobilitas. Maksudnya, jika memang tidak penting, lebih baik kalian tetap di rumah. Karena dengan di rumah, kalian akan aman dan kalian akan terhindar dari wabah virus COVID-19. Nah, pada pembelajaran hari ini, simaklah video pembelajaran dari Bapak. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pecahan, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan kelas 5. Sebelum itu, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, kalian mampu memahami cara penjumlahan dan pengurangan pecahan terhadap pecahan dengan penyebut berbeda dengan benar. Yang kedua, mampu mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda dengan tepat. Yang ketiga, mampu memahami cara penjumlahan dan pengurangan terhadap pecahan campuran dengan benar. Dan yang keempat, mampu menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan benar. Apakah kalian siap? Baik. Sebelum itu kita harus mengenal apa itu pecahan. Ya, misalkan ada satu pizza. Nah, ini satu pizza. Satu pizza tadi dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Ingat, pecahan itu harus dipotong atau dibagi-bagi menjadi bagian-bagian yang sama besar. Nah, karena ini dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar, bagian yang kiri itu adalah 1 dari 2 bagian, atau kita sebut sebagai pecahan 1/2. Sedangkan bagian yang kanan juga sama, 1 dari 2 bagian, atau kita sebut dengan pecahan 1/2. Perlu kalian ingat bahwa bilangan 1 yang ada di atas ini itu adalah pembilang. Ingat, yang di atas adalah pembilang dan 2 yang di bawah itu adalah penyebut. Harus kalian ingat-ingat, pokoknya kalau pecahan berapa per berapa, misalkan 1/2, yang angka yang ada di atas itu adalah pembilang dan angka yang di bawah itu adalah penyebut. Jadi pecahan adalah bilangan yang dipisahkan menjadi 2 bagian atas dan bawah yang dipisahkan oleh tanda per. Misal dengan bentuk A per B, di mana
A yang atas adalah pembilang dan B yang bawah adalah penyebut. Ya, dengan syarat bahwa B bukan angka 0. Yang perlu kita tahu, ada 4 jenis pecahan. Yang pertama yaitu pecahan biasa. Bagaimana pecahan biasa itu? Nah, misalkan seperti ini. Jadi lingkaran yang ini itu merupakan pecahan biasa. Kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian. Namun yang diarsir ada 2. Berarti pecahan ini adalah pecahan 2/5. Misal yang diarsir ada 3. Ya berarti 3/5. Itu aja. Terus yang gambar yang tengah ini juga 2/5. Karena ada 2 yang diarsir dan semua ada 1, 2, 3, 4, 5 bagian. 2/5. Dan yang kanan itu gambar ini adalah juga sama 2/5. Kemudian ada pecahan lain lagi. Nah, ini agak aneh. Loh, ini gambarnya kok aneh ini, Pak? Ini ada 2 kotak, tapi kotak-kotaknya dibagi menjadi 5 bagian. Ini juga 5 bagian. Dan yang satu kotak diarsir semuanya, dan yang satu hanya 3. Nah, ini merupakan pecahan 8/5. Karena kenapa? Karena setiap kotak ini adalah ada 5 bagian, dan yang diarsir adalah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 dari 5 bagian. Contoh yang kedua jenis pecahannya yaitu pecahan campuran. Bagaimana pecahan campuran? Seperti ini. Ada 1 yang utuh, tidak dipotong-potong, dan ada kotak 1 yang dipotong menjadi 5 bagian, namun yang diarsir ada 3. Berarti ini ada 1 yang utuh, kita tulis 1 dan 3/5. Hasilnya adalah 1, 3/5. Itu adalah pecahan campuran. Jika kita amati 2 gambar, nah yang atas ini dan yang bawah ini kelihatannya sama. Jika sama, maka pecahan tersebut adalah pecahan senilai. Nah, berikut contoh lain pecahan senilai. Kita amati pecahan 1/2 gambarnya ini. Pecahan 2/4, 3/6, 4/8, 6/12, atau lagi misalkan ada di sini 12/24. Itu adalah pecahan senilai. Nilainya tetap sama dengan 1/2. Kita lihat aja yang diarsir ini kan besarnya sama semua, maka itu adalah pecahan senilai. Nah, contoh pecahan campuran selanjutnya yaitu ini. Gampang ya pasti ini. Ada 3 lingkaran yang utuh, pasti nanti 3. Nah, ini 2/4. 3, 2/4. Lalu pecahan desimal merupakan bentuk lain dari perhitungan pecahan yang ditandai dengan adanya tanda koma. Misalnya sebuah bilangan 4/10. Itu kalau kita jadikan menjadi bentuk pecahan desimal adalah 0,4. Bagaimana caranya? Tinggal kita bagi aja 4 dibagi 10, maka hasilnya 0,4. Atau kita geser komanya. Kalau 10 berarti bergeser koma 1 kali. Contoh lain misalnya pecahan 25/100. 25/100 ini jika diubah menjadi desimal adalah 0,25. Caranya gimana? Ya 25 ini kita bagi 100 atau kita geser komanya 1, 2. Nah, jadi 0,25. Syarat pecahan desimal adalah penyebut harus bilangan 10, 100, 1000, misalkan ada lain 10.000, 100.000, 1 juta. Nah, itu merupakan syarat dari pecahan desimal. Kemudian ada persen. Persen merupakan bentuk lain dari pecahan yang penyebutnya per 100. Misalkan
5/100. Bentuk persennya ya 5%. Nah, kalau misal yang ini 25/100, itu bentuk lainnya juga 25%. Baik, itu tadi 4 jenis pecahan. Kita akan belajar penjumlahan pecahan, konsepnya seperti ini. Kita perhatikan pizza yang dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, setiap bagian pasti nilainya 1/4, 1/4, dan 1/4. Itu artinya 1/4 jika ditambah dengan 1/4, ditambah lagi dengan 1/4, ditambah lagi dengan 1/4, maka hasilnya berapa? Baik, dalam pecahan ini bahwa yang dijumlahkan adalah pembilangnya. Penyebut tidak dijumlahkan. Yang dijumlahkan hanya yang atas. Nah, karena ini penyebutnya sudah sama semua, sudah 4, 4, 4, 4 semua, maka tinggal kita jumlahkan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Ada berapa hasilnya? Iya, 4/4. 4/4, ya kan? Yang bawah tidak perlu dijumlahkan. 4/4 sama dengan 1. Nah, misal penjumlahan yang lain. Ini pecahan berapa? Pecahan 8/12 ditambah 3/12. Hasilnya berapa? Nah, ini berhubung penyebutnya sama-sama 12. 8/12 ditambah 3/12. Hasilnya berapa? Ya, tinggal kita tambahkan 8 ditambah 3. Hasilnya 11/12. Nah, contoh lain. Nah, ini contoh dengan penyebut berbeda. Nah, bagaimana kalau penjumlahan pecahan tetapi penyebutnya berbeda? Nah, ini harus disamakan dulu penyebutnya. Nah, misalkan pada gambar ini kita samakan penyebutnya biar sama. Kita potong lagi ini biar jadi potongan atau bagian yang sama. Maka gambar yang bawah ini agar sama itu kita sebut dengan gambar pecahan berapa? 3/6. Dan yang gambar satunya ini adalah 2/6. Jika penyebut sudah sama, tinggal kita menjumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 2, hasilnya adalah 5/6. Baik, itu adalah konsep penjumlahan pecahan. Diingat-ingat bahwa penjumlahan pecahan itu harus disamakan penyebutnya. Contoh penjumlahan pecahan yaitu pada gambar ini. Ini sudah terlihat pecahan 1/4 ditambah 1/3. Nah, ini penyebutnya juga berbeda. Ingat, tadi jika menemui penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda, maka syarat yang pertama kali harus kalian lakukan adalah menyamakan penyebutnya, yaitu kita samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan menggunakan KPK. Nah, 4 dan 3 ini karena angka yang kecil, jadi kita mudah. Tinggal kita 4 dikalikan dengan 3. Nah, 3 kali 4 sama saja. Jadi nanti penyebutnya adalah per 12. Nah, selalu langkah selanjutnya yaitu tadi kan 4 menjadi 12 itu kan dikali berapa tadi? Dikali 3 kan? Jika penyebut dikalikan 3, maka pembilang atau yang atas atau angka 1 ini, nah ini itu juga kita kalikan dengan 3. Hasilnya adalah 1 kali 3 ya 3. Lalu kita jumlahkan. Untuk pecahan selanjutnya tadi 3 menjadi 12 itu kan dikalikan 4, maka yang bawah tadi dikali 4 dan yang atas 1 ini dikali 4, hasilnya 1 kali 4 hasilnya adalah 4. Maka 3 ditambah 4/12 hasilnya adalah berapa? 7/12.
Nah, hasilnya itu. Mudah kan? Untuk penjumlahan pecahan walaupun berbeda penyebutnya, ingat harus disamakan penyebutnya. Sekarang kita coba contoh pengurangan pecahan. Kita lihat dulu. Nah, ini ada pizza masih utuh tadi, ini ada 4 potongan, berarti nilai dari pecahan ini adalah 4/4. Kemudian pizza yang utuh atau 4/4 ini akan kita makan. Nah, kita makan ada berapa? Ada 1 bagian, 2 bagian, berarti dikurangi ya. Nah, 4/4 dikurangi bagian yang kita makan adalah 2/4. 2 dari 4 bagian. Hasilnya ada berapa? Ingat, sama, ini penyebutnya juga sudah sama, maka tinggal kita kurangkan saja. 4 dikurangi 2 sama dengan 2, hasilnya adalah 2/4. Itulah contoh atau konsep pengurangan pecahan. Contoh pengurangan pecahan biasa yang lain ada 7/8 dikurangi 3/4. Bagaimana caranya? Nah, sekarang penyebutnya berbeda. Caranya sama, penjumlahan dan pengurangan pada pecahan itu syarat yang harus dilakukan adalah menyamakan penyebutnya. Nah, kita samakan jadi berapa? Kita gunakan KPK. KPK-nya dari 8 dan 4 itu adalah 8. Jadi kita mudah sekali untuk yang pecahan pertama tadi, kita mengalihkannya dengan 1 kali 8 ya 8, berarti yang atas juga kalikan dengan 1, hasilnya tetap 7. Sekarang tinggal kita fokus ke pecahnya 2. 4 tadi menjadi 8 dikali 2, yang bawah kali 2, yang atas juga harus dikali 2. 3 yang atas kali 2 sama dengan 6. Nah, 7 kurangi 6/8 hasilnya adalah 1/8. Udah ya. Nah, sekarang bagaimana kalau penjumlahan pecahan campuran? Misalkan ada pecahan campuran 3 2/4. 3 2/4 ditambahkan dengan 5 3 berapa ya? Per 6. Berapa hasilnya? Caranya udah. Caranya ada bilangan yang utuh. Bilangan yang utuh itu 3 dan 5. Itu langsung kita jumlahkan aja. Nah, 3 yang ini dan 5 itu kita langsung jumlahkan aja. 3 tambah 5 sama dengan hasilnya adalah 8. Langsung kita tulis. Lalu kita menyamakan penyebut dari 4 dan 6 dengan mencari KPK. 4 itu KPK-nya 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. Kemudian 6 kita cari KPK-nya, kita bagi 2, hasilnya 3. Maka KPK dari 4 adalah 2 pangkat 2 atau 2 kali 2. Sedangkan 6 adalah KPK-nya adalah 2 kali 3. Nah, kita ketemu, kita cari, maka yang kita ambil adalah angka 2 pangkat 2 dikalikan nanti dengan 3 ini. Hasilnya 2 kali 2 sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi kita nanti menggunakan penyebut 12. Nah, tadi 4 tadi menjadi 12 dikali 3, maka yang atas 2 itu juga harus dikali dengan 3. 2 dikali 3, maka hasilnya berapa? 6. Nah, sekarang untuk pecahan yang 3/6 tadi, 5 3/6 itu 6
menjadi 12 kali 2. Yang atas juga kita kalikan dengan 2. Maka hasilnya 3 kali 2 sama dengan 6. Sudah ketemu. 6 tambah 6 per 12 hasilnya adalah 8. 12 per 12. Nah, ingat 12 per 12 itu adalah 1 ya, kalau kita sederhanakan. Jadi 8 ditambah 1 hasilnya adalah 9. Itu penjumlahan pecahan campuran. Nah, sekarang kita akan belajar pengurangan pecahan campuran. Nah, ini ada pecahan 3 per 4 dikurangi 2 1 per 2. Nah, hasilnya berapa? Mudah, caranya seperti tadi. Bilangan yang utuh itu kita kurangkan. 3 dan 2 ini langsung kita kurangkan. Hasilnya adalah 1. Sekarang kita tinggal fokus pecahan 3 per 4 dan 1 per 2. Nah, karena penyebutnya 2 dan 4 ini mudah ya, bisa kita jadikan penyebut 4. Nah, untuk pecahan 3 per 4 berarti tidak merubah apapun karena penyebutnya sama. Jadi 3 tetap 3 dikurangi 2 tadi menjadi 4, itu dikalikan 2, sehingga 1 yang atas dikalikan 2 hasilnya adalah apa? 2. Maka ketemu hasilnya adalah 1 per 4. Baik, kita akan belajar selanjutnya, yaitu masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Misalnya masalah pada penjumlahan. Berikut mungkin yang pernah kita alami. Ini kasarannya ketika PPKM darurat, Andin dan Elsa mencoba membuat kue di rumah. Andin memasak kue coklat dan memerlukan 2/3 kilogram tepung terigu, sedangkan Elsa memasak kue rasa pandan itu memerlukan 2/6 kilogram tepung terigu. Nah, di sini yang ditanyakan berapa kilogram tepung yang mereka pakai untuk membuat kue. Berikut penyelesaiannya. Andin kan tadi 2/3 kilogram, sedangkan Elsa 5/6 kilogram. Artinya nanti 2/3 dan 5/6 ini kan kita jumlahkan. Kenapa kita jumlahkan? Karena yang ditanyakan adalah berapa kilogram tepung yang mereka pakai untuk membuat kue. Nah, berikut 2/3 tambah 5/6. Kita samakan dulu penyebutnya, karena tidak bisa kalau 2/3 langsung ditambah 5/6, harus samakan penyebutnya. Jadinya kita pakai penyebut 12 ya. Ini tadi 3 menjadi 12, ini kali 4, yang bawah kali 4, yang atas kali 4, 2 ini kali 4 jadinya 8. Sedangkan yang satunya 5/6 tadi 6, ini menjadi 12, itu kan dikali 2. Nah, yang atas juga harus dikali 2, 5 kali 2 10. Hasilnya adalah apa ya, 18/12. Namun ini bukan pecahan yang ideal, harus kita sederhanakan menjadi 16/12. Apakah 16/12 ini sudah yang paling sederhana? Belum, karena 6 masih bisa dibagi berapa? Bagi 6 juga bisa. Kalau yang atas dibagi 6, yang bawah juga harus bisa dibagi 6. 12 bagi 6 bisa? Bisa. Jadinya nanti adalah 1/2. Nah,
Jadi Andin dan Elsa telah menggunakan tepung terigu sebanyak ya 1,5 kilogram. Oke, next masalah pengurangan pada kehidupan sehari-hari. Misalnya Vera disuruh ibu membeli telur ayam sebanyak 2,5 kilogram. Di perjalanan Vera naik sepeda dengan sangat cepat karena ia tak ingin ketinggalan teman mabar. Wah, ini suka mabar ini. Hingga akhirnya sesampainya di rumah telur yang utuh tinggal 1/4 kilogram. Mungkin karena cepet-cepet ya ini. Nah, yang lain pecah ketika di perjalanan. Meski begitu, Vera adalah anak yang bertanggung jawab. Vera mau mengganti telur yang pecah. Berapa kilogram yang harus diganti Vera? Nah, Vera ini ada apa ya? Ada sisi buruk, ada sisi baiknya. Sisi buruknya dia tidak ingin ketinggalan teman mabar. Namun sisi baiknya Vera adalah anak yang bertanggung jawab. Ada berapa kilogram yang harus diganti Vera? Oke, kita identifikasi dulu. Penyelesaiannya yaitu telur yang seharusnya itu adalah 2,5 kilogram. Nah, telur yang utuh atau telur yang selamat itu adalah 1/4 kilogram. Jadi telur yang harus diganti Vera itu berapa? Ya, nanti penyelesaiannya 1/2 dikurangi 1/4. Hasilnya gimana? Ini kalau Pak David langsung yang utuh, saya kurangkan dengan yang utuh aja ya biar cepat ya. Atau kita samakan dulu penyebutnya juga tidak apa-apa, atau kita buat menjadi pecahan biasa dulu. Ini kita selesaikan menjadi pecahan biasa. Pecahan biasa 21/2 ini menjadi 5/2. Caranya 2 kali 2 4 ditambahkan dengan pembilang 1 jadinya 5/2. Sedangkan 1/4 ini menjadi 5/4. Caranya 1 kali 4 berapa? 4 ditambah pembilangnya 1 jadi 5/4. Nah, ini sudah menjadi pecahan biasa. Lalu tahapan selanjutnya adalah kita samakan penyebutnya. Nah, samakan penyebutnya 2 kita menjadi penyebut 4 ya. 2 menjadi 4 ini tadi kan dikalikan 2, yang bawah kali 2, yang atas kali 2. 5 kali 2 10, dan pecahan yang 5/4 ini tidak masalah, tidak merubah apapun karena sama-sama penyebutnya 4. Hasilnya adalah 5/4. Apakah cukup di sini? Nah, karena 5/4 masih bisa disederhanakan atau menjadi pecahan campuran 1/4. Nah, jadi Vera harus membeli lagi telur sebanyak berapa? 1/4 kilogram ya, untuk mengganti telur yang pecah. Jadi nanti 1/4 ditambah 1/4 hasilnya akan 2,5 kilogram lagi. Mungkin itu pembelajaran kita pada hari ini. Kalian tentu sudah tidak bingung lagi bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan pecahan, bahkan sampai ke pecahan campuran. Yang perlu diingat adalah ketika menjumlahkan dan mengurangkan pecahan, kalian harus menyamakan penyebut terlebih dahulu. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Mudah ya, tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, dapat disimpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita tahu pecahan adalah bagian-bagian yang berukuran sama dari yang utuh. Artinya
pecahannya itu pasti bagian-bagian atau potongannya itu ukurannya sama besar. Dan yang kedua, kesimpulannya, pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang itu adalah angka yang atas, penyebut itu adalah angka yang bawah. Dan kesimpulan yang ketiga, ada 4 jenis pecahan, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Kesimpulan yang ketiga, penjumlahan pecahan dapat dilakukan dengan syarat, yaitu penyebutnya harus sama. Jika kita menemui penjumlahan pecahan yang penyebutnya beda, bagaimana? Ya harus disamakan terlebih dahulu supaya bisa dijumlahkan. Nah, pada kesimpulan yang keempat juga sama. Pengurangan pecahan juga dapat dilakukan dengan syarat penyebut juga harus sama. Mungkin itu pembelajaran hari ini. Akan kirimkan tugas melalui WA grup yang nantinya untuk menguji bagaimana pemahaman kamu terhadap pembelajaran kita hari ini. Sekian, ada kekurangannya mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.